terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum daripada itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Tipas Salding sebagai moderator. Langsung masuk pada materi. Topik pertama dibahas oleh Dian Sri Tamuina. Baik, terima kasih. Saya akan masuk ke materi. Itu dinamika dan contoh aplikasi paradigma teori kepribadian trait kognitif dan behaviorisme dari ahli John Dollard dan Neil Miller. John Dollard dan Neil Miller bekerja sama di Institute of Human Relations Universitas Yale, mengembangkan pendekatan interdisiplin 3 bidang ilmu, yaitu teori belajar, psikoanalitik, dan antropologi sosial. Teori Dollard dan Miller banyak dipengaruhi oleh teori Spencer yang terutama menangani peran motivasi dalam tingkah laku dan bagaimana motivasi belajar dapat diperoleh. Dari Dollard Miller berusaha menjelaskan konsep-konsep penting dari psikoanalitik seperti kecemasan, konflik represif, menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar, struktur kepribadian. Kebiasaan atau habitat adalah salah satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habitat adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Menurut Dollard dan Miller, dorongan primer dan hubungan SR yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian walaupun kurang penting dibandingkan habitat dan dorongan sekunder. Karena dorongan primer dan hubungan SR, bawaan ini menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Dinamika kepribadian, yaitu pertama, motivasi dorongan. Dollard dan Miller sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah, Dollard dan Miller berusaha menggambarkan kelas umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Penting diperhatikan bahwa kemampuan hadiah penguat sekunder untuk memperkuat tingkah laku itu tidak tanpa batas. Hadiah penguat sekunder lama-kelamaan menjadi tidak efektif kecuali kalau hadiah itu kadang masih berlangsung bersamaan dengan penguat primer. Yang kedua, proses belajar. Dollard dan Miller menyimpulkan dari eksperimen-eksperimennya bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan kecemasan. Dollard dan Miller menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu drive, cue, respon, dan reinforcement. Yang pertama, drive. Drive adalah stimulus dari diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan. Kekuatan drive tergantung pada kekuatan stimulus yang memunculkan semakin kuat drive-nya. Yang kedua, cue. Cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Yang ketiga, response. Response adalah aktivitas yang dilakukan seseorang menurut Dollard dan Miller.
sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus. Respon itu harus menjadi terlebih dahulu dalam situasi tertentu. Yang keempat, reinforcement. Reinforcement menurut Dollar dan Miller sebagai drive pereda dorongan. Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Yang ketiga, proses mental yang lebih tinggi, yaitu yang pertama, generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus merupakan respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus. Dapat dipakai untuk menjawab stimulus lain yang berbentuk atau berwujud fisiknya mirip. Yang kedua, reasoning. Reasoning memungkinkan seseorang menguji alternatif respon tanpa nyatanya mencoba sehingga menyangkut proses memilih tindakan. Yang ketiga, bahasa atau ucapan pikiran, tulisan maupun sikap tubuh. Bahasa merupakan respon isyarat yang penting sesudah reasoning. Dan fungsi pentingnya sebagai respon isyarat adalah generalisasi dan diskriminasi. Yang keempat, secondary drive. Menurut Dollar dan Miller, stimulus atau stimuli apapun yang sering berasosiasi dengan kepuasan drive primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer, walaupun terkadang asosiasi itu begitu kompleks sehingga sukar ditemukan jejaknya. Topik yang kedua itu model konflik. Model konflik. Model konflik seperti formulasi tingkah laku konflik dari Dollar dan Miller sangat terkenal karena menurut Dollar dan Miller konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Yang pertama, kecenderungan mendekat. Kecenderungan mendekati tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuannya itu. Yang kedua, kecenderungannya menghindar. Kecenderungan menghindar dari stimulus negatif semakin kuat ketika orang semakin dekat dengan stimulus negatif tersebut. Peningkatan gradien lebih besar dibandingkan gradien Oprah. Yang ketidaksadaran. Dollar dan Miller menjelaskan bahwa faktor ketidaksadaran tetapi berbeda dengan Freud. Dollar dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari seperti stimul, drive, dan respon yang dipelajari. Ada juga yang dipelajari secara nonverbal dan didetail dari berbagai keterampilan motorik. Kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak pernah dan menjadi tidak disadari karena adanya ekspresi. Topik berikut, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian. 1. Refleksi spesifik. Contohnya bayi memiliki refleksi yang spesifik, kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. 2. Refleks. Refleks adalah kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Yang ketiga, dorongan primer atau primer drive, stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologis. Drive ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 reporter tingkah laku primitif di atas
menjadi dewasa yang berkompleks baik akan terus berusaha untuk mendorong munculnya respon-respon baru, memberikan dan mengembangkan proses mental yang tinggi. 2. Konteks sosial. Konteks sosial menjelaskan tentang sosial di mana orang-orang itu berkembang, sebagian besar interaksi dengan lingkungannya berkenan dengan bagaimana menghasilkan dan memahami simbol verbal produk organ lain. Bahasa adalah produk sosial atau akalu. Proses bahasa itu penting, maka lingkungan sosial pasti juga penting dalam perkembangan kepribadian. Psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Psikopatologi dan